Saudara, jumpa lagi bersama saya Vianus Arung. Kali ini saya berada di rutan kelas 2A Kota Kendari. Saudara, berbagai pengalaman hidup yang mungkin dialami oleh seseorang di masa yang lalu tentu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Seperti pepatah katakan bahwa pengalaman adalah guru yang bijaksana. Dari pelajaran di masa lalu, tentu sebentar saya akan ke dalam dan berbincang bersama beberapa orang warga binaan yang tadinya mereka ada di luar hidup, membaur dengan masyarakat pada umumnya, namun saat ini mereka sedang melaksanakan menjalani proses hukum yang ada sebab kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Namun tidak berhenti di situ. Berkat pembinaan yang dilakukan dan diawasi oleh para petugas rutan di tempat ini, para pembina di tempat ini untuk warga-warga binaan, sehingga mereka mengalami perubahan yang begitu besar dalam kehidupan mereka, baik secara keagamaan dan mungkin bersosialisasi bersama dengan rekan-rekan sesama warga binaan di dalam. Saudara, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya dalam tayangan ini di Inspirasi Kehidupan. Baik Pak, kalau untuk di ruangan terbuka seperti ini, itu ada kegiatan apa aja untuk para tahanan ini? Jadi kalau di pagi hari itu kan ada program pesantren, pesantren pengajian. Kalau di sore hari itu kegiatan olahraga seperti akro dan voli. Dan selain kegiatan olahraga, ada untuk mereka untuk menghilangkan stres, ada hiburan seperti main biliar. Oh begitu. Nanti mungkin kita bisa ke sana Pak ya? Ya bisa. Tapi kalau ini Pak, ini jadwal kegiatan untuk... Ya inilah jadwal kegiatan yang sehari-hari mereka lakukan. Ya. Dari Senin sampai Minggu ya? Sampai Minggu. Baik. Mungkin kita bisa ke tempat hiburan biliar tadi Pak ya? Kayaknya seru juga. Ya. Oke ya. Ini adalah wahana yang disiapkan oleh rumah tahanan untuk hiburan bagi para tahanan yang ada di rutan ini. Pak, kenal sama Pak Adrianus? Adrianus Pati yang saya kenal, Pak. Ya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Seperti apa karakternya beliau ini? Sekarang alhamdulillah dia sudah sangat bersosialisasi dengan kami. Kebetulan saya juga salah satu pengurus masjid di sini. Dia datang masuk di sini tuh kurang lebih sekitar bulan 7 bulan 8 2019. Awalnya sih dia kurang bersosialisasi, terkesan mengisolasi dirinya sendiri. Menutup diri begitu? Ya, tapi dengan kita juga kasih juga pendekatan, alhamdulillah sekarang dia sudah berbaur dengan kami. Bahkan dia rajin untuk kegiatan keagamaan. Ya, Senin sampai Kamis itu kami ada
mengaji, terus Jumat itu ada Jumat Imtak. Ada juga kami punya perpustakaan. Alhamdulillah ada beberapa buku yang sampai sekarang dia masih baca, buku perpustakaan. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Selamat pagi Pak. Saya minta waktunya sedikit ya. Ya, saya dari Yunus. Saya mau tanya-tanya sedikit. Kenal tidak sama Pak Adrianus? Nah, menurut Bapak perubahan apa yang yang Bapak lihat terkait beliau selama berada di lembaga pemasyarakatan? Perubahannya banyak, Pak. Contohnya dia sering mengikuti kegiatan. Kayak pagi dia biasa mengikuti kegiatan pengajian. Kalau sore habis selesai sholat asar dia ikuti kegiatan olahraga. Contohnya kayak main voli dan takraw. Pokoknya orangnya sosial lah. Baiklah. Membaur sama Membaur, ya. teman-teman yang lain. Kayaknya perubahannya sangat banyak sekali sama dia. Banyak sekali. Baik, oke, terima kasih banyak Pak ya. Ya. Selamat pagi. Saya dengan siapa ini Pak? Saya dengan Muhammad Darmin Ali. Baik. Nah, Pak, kenal tidak sama Pak Adrianus? Oh ya, kenal. Kenal ya? Ya. Menurut Bapak, seperti apa perubahannya beliau semenjak ada di tempat binaan? Ya, alhamdulillah signifikan dengan apa yang dia jalankan hari ini. Karena selama ini saya melihatnya dia selalu mengikuti proses pembinaan. Oh, Ya, sehingga dari segi perilaku dengan sikap sehari-harinya alhamdulillah berubah. apakah Pak Adrianus membaur dengan teman-teman yang Membaur dengan teman-temannya. Saya kebetulan dia tinggal di Blok B. Oh, baik. Nah, kalau Bapak lihat seperti apa sih lembaga pemasyarakatan di tempat ini khususnya untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan? Seperti apa yang Bapak lihat? Terima kasih. Kalau saya sendiri, kebetulan saya adalah warga Tipikor ya. Kurang lebih 5 bulan terakhir ini saya berada di rutan kelas 2 Kendari. Sungguh luar biasa. Kebijakan dengan yang dilakukan itu merupakan salah satu proses pembinaan yang mana kawan-kawan warga binaan itu tidak menjadi Bosan. tidak bosan, tidak tertekan di dalam karena ada kebijakan yang lebih diberikan ya di luar dari SOP pemasyarakatan. Iya. Bapak Karutan itu memberikan ruang kepada kawan-kawan warga binaan untuk menelpon keluarganya di wartel, Luar biasa. untuk kemudian beraktivitas dengan teman-teman. Baik. Bahkan ada penguncian misalkan jam 9 itu kita tidak dikunci, dibuka. Sehingga kawan-kawan itu untuk berpingin lari apa enggak ada. Nggak ada ya. Ya. Saya Berarti sendiri, dengan kata lain pembinaan yang diberikan oleh pemasyarakatan di tempat lembaga pemasyarakatan di tempat ini itu memang luar biasa ya. sungguh luar biasa Pak. Jauh beda. Di sini saya rasakan proses pembinaan itu ada santri yang di tiap hari itu berjalan Pak, simultan itu. Baik. Ya, kemudian ada kebijakan Karutan langsung di mana teman-teman berafiliasi sampai sore hari. Baik. Sholatnya sampai Isya. Baik. Bahkan subuh kami dibuka Pak untuk Oke. sholat berjamaah. Baik. Terima kasih banyak informasinya Pak ya. Ya, sampai ketemu lagi Pak di luar tentunya. Makasih banyak. Baik, ya. Ya. Selamat pagi Pak Adrianus. Pagi Pak. Baik. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Nah Pak, tadi dari bangun tidur ini sudah ngapain aja nih Pak? Persiapan untuk ke masjid Pak. Ke masjid ya. Iya. Oh jadi berarti tadi ini dari masjid Pak? Dari tadi ya? masjid Pak. Baik Pak. Kita kenalan dulu Pak. Oke. Kalau kita kenalan resmi nih. Oke. Saya Fian Pak ya. Saya dari Fian, Yunus. Baik. Nah, tentu banyak hal yang perlu kita ketahui atau kita pelajari dari perjalanan hidup Pak Adrianus. Seperti yang kita ketahui mungkin kalau tidak salah di 2019 lalu mungkin masa lalu yang kelam yang Bapak alami, tetapi seiring waktu mungkin banyak pelajaran dari situ Pak ya. Iya Pak. Banyak pelajaran. Nah Pak Adrianus, saya mungkin mau tanya dulu nih Pak. Ini Bapak sebenarnya asalnya dari mana Pak? Dari Ambon Pak. Ambon? Iya. Oh jadi asli Ambon Pak ya? Iya. Oh luar biasa. Kalau di Ambon itu di daerah mana ya Pak? Di Ambon Kota. Di mana Pak? Ambon Kota Pak. Ambon Kota. Iya. Oh Ambon Kota. Iya. Nah Pak Adrianus ini kan saya dengar informasinya Pak adalah seorang mantan anggota TNI Pak. Iya. Mantan anggota TNI. Iya. Oh, dulu di kesatuan itu ada berapa tahun Pak lamanya? Dari 2009 Pak. Oh dari 2009 ya. Oh, baik luar biasa. Nah Pak ini kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak. Kita santai aja nih Pak Adrianus ya. Kayak kita santai aja. Nah kalau tidak salah dengar Pak, ini saya ngobrol-ngobrol dengan petugas setempat ya bahwa 2019 memang
sebelum masuk ke sini itu memang ada satu peristiwa yang memang juga cukup menggemparkan di Sulawesi Tenggara khususnya. Ya, bahkan di media-media itu ramai memberitakan hal itu. Nah, saya pun juga termasuk salah seorang yang melihat kejadian itu melalui media. Nah, dan itu memang luar biasa menggemparkan sekali. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah masa lalu, Pak. Iya. Nah, kira-kira ini, Pak, kita ngobrol santai. Dari kejadian atau peristiwa tersebut, apa sih yang Bapak bisa pelajari, Pak? Apa sih yang Bapak bisa petik dari pengalaman itu, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Dulu Ya. saya masuk di sini, pikiran saya itu masih seperti kalang kabut, jadi pasti ada emosi yang bercampur. Seperti tidak terima, Pak, ya? Tidak terima dengan keadaan. Berjalannya waktu, petugas rutan di sini mereka membina saya, mereka melayani, bahkan alhamdulillah saya sudah bisa terima kenyataan dan saya sudah bisa berubah. Baik. Kalau untuk pembinaan di sini sendiri, Pak, ini apa sih yang paling mempengaruhi perubahan yang Pak Adrianus ini bisa rasakan? Kerohanian. Kerohanian, ya? Ya. Kalau di sini, Pak, apa untuk keagamaan, kegiatan keagamaan itu adakah penceramah-penceramah dari luar atau ustadz-ustadz seperti itu ada untuk masuk ke sini, Pak, apa enggak? Ada, Pak. Ada, ya? Iya. Jadi seperti apa, Pak? Penceramah-penceramah ini kebanyakan itu menyampaikan terkait apa? Terkait keagamaan, seperti bisa berubah dalam tempat ini. Ya, mungkin hidup. beliau-beliau ini menyampaikan bagaimana untuk menerima keadaan, ya, bersyukur, menjalani apa yang sudah ada, dan mungkin belajar untuk merubah kehidupan. Mungkin seperti itu, Pak Ardian. Iya. Iya, baik. Nah, Pak, ini menarik yang mau saya tanyakan. Sebenarnya ini kita kembali ke flashback ke masa lalu, Pak, ya. Artinya mungkin menjadi pelajaran yang berharga dan sangat penting untuk kita ketahui bersama. Sebenarnya, Pak, waktu itu Bapak itu ada di titik apa sebenarnya sampai kok nekat melakukan hal seperti itu? Sebenarnya apa yang mempengaruhi Bapak sehingga di luar sana itu kan banyak yang bilang ada pengaruh mistik, ada pengaruh kuasa gelap atau dunia lain seperti itu. Kalau dari pengakuan Bapak sendiri sebenarnya Bapak waktu itu ada di titik apa sebenarnya? Ya, jadi dari dulu mungkin saya belajar tentang itu ilmu gaib. Belajar ilmu gaib, Pak, ya? Belajar ilmu gaib, ya? Apa semenjak jadi anggota TNI atau sesudah? Masih dalam anggota TNI itu sudah belajar ilmu gaib? Tidak. Oh, tidak, ya? Ya. Setelah lepas Setelah dari lepas dari masa TNI itu, ya? Ya. Baik. Nah, sebenarnya untuk belajar ilmu gaib seperti itu memang ada persyaratan seperti itu, ya? Iya. Baik. Tujuannya untuk apa itu, Pak? Apa untuk kekebalan atau untuk apa seperti itu? Menyempurnakan ilmu. Menyempurnakan ilmu, ya? Itu memang arahan dari gurunya atau apa, Pak? Iya, dari gurunya itu. Oh, memang ada guru begitu, Pak, ya? Dan akhirnya Bapak nekat melakukan hal itu, ya? Iya. Untuk menyempurnakan ilmu. Iya. Baik. Nah, setelah Bapak mendalami ilmu agama di sini, menurut penilaian Bapak, apakah hal itu memang bisa diterima atau apa yang Bapak dapatkan setelah berada di lembaga pemasyarakatan ini dan mendalami ilmu agama, lalu Bapak membandingkan dengan hal di masa lalu yang pernah terjadi itu seperti apa, Pak? Mengenai ilmu gaib ini. Iya. Seperti apa pandangan Bapak kira-kira? Semenjak saya ditahan di rutan, saya memperdalam ilmu agama. Iya. Ternyata semua itu musyrik, Pak. Musyrik. Iya. Bisa dijelaskan mungkin, Pak,
eh, 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 dari sudut agama yang Bapak ketahui bahwa hal itu tidak benar seperti itu? Ya, karena kita mendoakan Allah, Pak. Menduakan Allah ya, menduakan Tuhan begitu Iya. Pak ya. Baik, luar biasa. Wah, luar biasa, ini menarik Pak. Jadi ini sebagai pembelajaran juga bahwa ternyata hal-hal seperti itu tidak ada gunanya Pak ya. Iya, betul, Pak. Tidak ada gunanya sama sekali Pak ya. Tapi ketika Bapak mempelajari hal-hal duniawi seperti itu, apakah Bapak merasa tenang atau merasa biasa-biasa saja seperti itu ketika mendalami ilmu gaib ini? Sebenarnya pribadi saya tidak tenang, Pak. Tidak tenang Pak ya? Iya. Ada sesuatu yang mengganggu Pak? Iya, Pak. Seperti apa contohnya? Pernah tidak Bapak mengalami mungkin kejadian spiritual begitu? Apa yang Bapak alami ketika berusaha untuk menyempurnakan ilmu yang terlarang ini, ilmu gaib ini? Ada apa yang terjadi di dalam dirinya Bapak? Pribadiku dihantui terus, Pak. Dihantui Pak? Iya, Pak. Harus menyempurnakan ilmu baru dilepas. Seperti ada bisikan begitu Pak? Iya, Pak. Harus menyempurnakan. Iya, begitu. Pak. Tapi dari diri Bapak sendiri pada waktu itu ada berupaya untuk melawan suara-suara itu atau bagaimana? Pribadiku memang ada keinginan keras untuk saya melawan, tapi keinginan gaib itu lebih keras lagi. Berarti keinginan suara-suara gaib itu Pak seolah mau menguasai Bapak begitu. Iya, Pak. Sampai akhirnya Bapak nekat melakukan hal-hal yang di luar nalar begitu Pak. Iya, Pak. Baik. Nah, setelah itu Pak, setelah Bapak usai melakukan hal itu yang mungkin bisa dibilang ritual Pak ya? Iya, Pak. Ritual. Nah, itu apa yang terjadi Pak? Apakah tiba-tiba Bapak merasakan sesuatu yang lain di dalam dirinya Bapak, atau seperti apa waktu itu yang Bapak rasakan setelah melakukan hal itu? Sesuai pas selesai membuat ritual, saya tidak bisa kayak hilang akal dan pikiran, Pak. Kesadaran. Hilang ingatan gitu kayak Hilang kesadaran, Pak. hilang kesadaran. Iya. Jadi saya tidak bisa terlalu banyak berbicara. Tidak bisa berbicara banyak pada waktu itu. Iya, Pak. Jadi ketika itu Pak, yang kita tahu ini kita flashback Pak ya. Iya. Waktu itu Bapak akhirnya dicari dari informasi warga, akhirnya Bapak dicari, dan kalau tidak salah pada waktu itu Bapak ditemukan di sebuah hutan gitu Pak. Iya. Nah pada waktu itu kondisi Bapak seperti apa Pak pada waktu itu? Apakah Bapak dalam keadaan masih dikuasai oleh ilmu gaib itu Pak? Atau seperti apa? Sudah terlepas dari ilmu gaib. Terlepas dari ilmu Iya. gaib itu. Dan Bapak langsung sadar begitu, oh ini kok saya seperti ini begitu Iya. ya? Oke, baik. Nah Pak, pelajaran apa Pak kira-kira kalau Bapak ingin memberitahukan kepada teman-teman di luar sana, kira-kira pesan apa Pak? Bahwa ternyata menekuni atau mempelajari ilmu gaib seperti ini itu tidak ada gunanya. Apa yang Bapak mau sampaikan kira-kira Pak Adrian? Kalau pribadi saya sampaikan kepada teman-teman di luar, tidak usah menekuni hal-hal gaib seperti itu. Pasti membawa bencana untuk pribadi. Membawa bencana Pak ya. ya? Baik. Dan tidak ada gunanya memang mempelajari seperti itu. Tidak ada gunanya Pak? Iya. Baik. Jadi sebenarnya setelah Bapak mendalami ilmu agama itu, akhirnya Bapak sadar Iya. bahwa ternyata mempelajari ilmu gaib seperti itu tidak ada gunanya Pak. Iya, Pak. Tidak ada gunanya bagi kehidupan kita ya. Iya. Nah, kalau dengar kemarin bahwa vonis yang Bapak terima itu kalau tidak salah 20 tahun. Iya, Pak. Sejak tahun berapa Pak Bapak ditahan? 2019. 2019 Pak ya? 2019. Wow, sudah lumayan di sini Pak ya, sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Baik. Nah, kalau menurut Pak Adrianus ini, seperti apa petugas-petugas setempat mungkin menurut penilaian Pak Adrianus mereka dalam memberikan bimbingan atau motivasi seperti apa Pak? Dampaknya bagi Bapak selama berada di lembaga pemasyarakatan ini Pak Adrianus? Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan berkat kesehatan untuk saya, dan saya bersyukur juga kepada petugas rutan kelas 2 Kendari karena mereka memberikan bimbingan, motivasi, bahkan melayani kita para napi di sini dengan baik, Pak.
Mungkin itu saja. Baik. Apa waktu proses persidangan itu kira-kira Pak ada hal-hal yang mungkin terjadi, mungkin masih ada bisikan-bisikan dari dunia gaib seperti itu ketika Bapak melakukan proses sidang atau proses hukum yang sedang berlangsung, ada tidak Pak bisikan-bisikan dari ilmu gaib itu untuk kembali melakukan atau seperti apa? Kalau proses persidangan tidak lagi, Pak. Sudah tidak ada lagi. Iya. Pak, ya? Jadi waktu itu Bapak sudah langsung berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama atau seperti apa, langsung begitu? Iya, Pak. Nah selama di sini Pak, apa tidak pernahkah ada keluarga yang coba untuk membesu? Di sini kurang karena keluarga di Ambon jauh. Oh, keluarga besar itu rata-rata di Ambon? Iya, Pak. Baik. Jadi memang untuk datang ke tempat itu agak susah gitu, Iya, Pak. terlalu jauh. Tapi kalau komunikasi Pak mungkin? Komunikasi Karena saya dengar sama- di sini disediakan juga wartel rutan ya. Iya, Pak. Wartel rutan. Nah, kalau untuk komunikasi bagaimana Pak? Apakah ada komunikasi dengan keluarga? Komunikasi lancar, Pak. Lancar Pak ya? Baik, oke, alhamdulillah ya. Nah, kalau untuk komunikasinya itu sendiri Pak, di sini itu apakah memang ada jadwalnya atau seperti apa? Dan kalau komunikasi di sini wartel dibuka hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu. Sabtu. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau untuk komunikasi kepada keluarga memang lancar Pak. Iya, Pak. Baik. Nah sampai hari ini pun memang keluarga belum pernah ada yang berkunjung Pak. Iya. Nah Pak ini ada yang tertarik untuk saya tanyakan lagi terkait ilmu gaib ini Pak. Karena memang ilmu gaib ini kan banyak sekali penggemarnya Pak, jujur ya. Di luar sana itu kita tahu bahwa banyak sekali orang yang mencoba mempelajari ilmu-ilmu di luar dari ajaran agama. Nah seperti itu. Nah waktu itu sebenarnya apa yang Pak Adrianus pikirkan untuk mau belajar ilmu seperti ini? Tujuannya itu sebenarnya apa Pak? Pada waktu itu yang mendasari Bapak? Seperti menghilang ilmu, seperti ilmu kekebalan. Oh, jadi menguasai ilmu gaib itu bisa menghilang gitu Pak ya? Wah luar biasa. Ini kayak film-film juga ini. Iya, bisa menghilang, bisa kebal begitu Pak ya? Iya, iya. Tapi kok itu selalu persyaratannya memang arahnya itu melakukan apa? Memang tindakan yang di luar nalar Pak ya? Iya, Pak. Sampai mungkin kita bisa melakukan yang saya dengar ini Pak ya, seperti ada beberapa kasus itu melakukan pembunuhan apa dan lain sebagainya untuk menyempurnakan ilmu Pak ya. Iya. Dan mungkin kebanyakan apakah yang Bapak pelajari juga pada waktu di masa lalu itu Pak, memang rata-rata tuh ilmu gaib itu memang seperti itu Pak. Memang Seperti itu Pak, untuk menyempurnakannya ya. Ya jadi ini saudara juga bisa mempelajari atau bagaimana kita melihat daripada pengalaman Pak Adrianus bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan di luar sana, di luar daripada ilmu keagamaan itu rupanya selalu mengarahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar kadang-kadang, membunuhlah atau berbuat sesuatu yang sepertinya kok bisa dia melakukan hal seperti itu. Nah, saya akan lanjut berbincang lagi bersama dengan Pak Adrianus. Ya, tetap saksikan tayangan ini dalam Inspirasi Kehidupan. Kalau untuk kegiatan sendiri Pak, kegiatan di lembaga pemasyarakatan ini itu dimulai jam berapa pagi Pak sebenarnya? Jam berapa pagi atau siang? di sini kegiatan yang dilakukan di rutan setengah jam 7 Jam sudah 7 ya? latihan pengajian, Pak. Kalau dari kamar itu Pak saya dengar ada penghitungan dulu narapidana di kamar atau apa begitu. Itu
Aplos Pak, itu Upload wajib. ya. Upload terlebih dahulu di kamar masing-masing. Setelah itu mungkin dibuka Pak ya. Ya, dibukakan pintu untuk Kalau setelah pengajian. dibuka itu Pak, apakah kita bebas melakukan aktivitas Pak? Pasti kegiatan pengajian dulu Pak. Oh, Ke kegiatan masjid. pengajian. Ya. Oh, baik. Nah, di kegiatan pengajian itu sendiri memang wajib diikuti oleh seluruh tahanan ya, narapidana ya. Nah, setelah itu Pak, setelah kegiatan pengajian itu ada kegiatan apa lagi? Selesai kegiatan pengajian mungkin 10:30 untuk pengantrian omprem Pak. Apa itu Pak? Maksudnya makan. Makanan Pak. Oh, gitu. Bagaimana nih Pak Adrianus kalau makanan di sini bagaimana? Alhamdulillah di sini bagus. Layak lah ya. Iya Pak. Biasanya Pak makan apa Pak di sini Pak biasanya? Ya kan kalau orang di luar sana Pak biasanya pikirnya ini Pak, di penjara ini katanya makan apa? Makan nasinya keras, sayurnya asal-asalan, Iya, lauknya juga asal-asalan. Nah, kalau Pak Adrianus ceritakan coba seperti apa sih makanannya Pak? Jujur Pak ya. Iya Pak. Iya. Silakan. Kalau di sini makanannya layak Pak. Layak Pak. Iya Pak. Biasanya makan apa Pak? Apa ada jadwalnya dari hari Senin sampai hari apa kita makan sayur atau apa gitu? Ada jadwalnya? Ada jadwalnya Pak. Oh gitu. Bisa mungkin diceritakan Pak. Jadwalnya seperti apa itu? Dari hari apa sampai hari apa? Kalau di sini mungkin hari ini daging, besoknya ikan. Oh makan daging juga Pak? Iya Pak. Makan ikan juga? Iya. Jadi saudara rupanya di lembaga pemasyarakatan ini ya memang ya sangat manusiawi lah ya. Mereka betul-betul memperhatikan hak asasi manusia. Ya namanya juga kan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya jadi menurut Pak Adrianus bahwa di sini itu makan daging loh. Sekalipun makan daging dan makan ikan, jangan Anda sekali-sekali berpikir mau masuk di sini ya. Ya Pak Adrianus. Ya. Nah makan daging, makan ikan. Ada mungkin menu-menu tambahan begitu Pak kalau makanan di sini? Ada seperti sayur. Seperti apa Pak itu? Mungkin ada kue-kuean atau seperti apa begitu? Enggak ada. Enggak ada Pak. Enggak ada. Yang saya dengar ini Pak katanya ada juga biasanya makan apa namanya bubur kacang hijau atau ada kayak gitu Pak. Iya ada juga Pak. Ada juga Ya. Pak. Luar biasa ya. Nah terkait kesehatan Pak. Kalau ini sehat Pak ya? Sehat Pak Adrianus sehat ya. Baik. Kalau sekarang ini enggak ada rasa penyakit apapun Pak. Enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Nah untuk pelayanan kesehatan sendiri Pak itu kayak bagaimana Pak di sini? Kalau misalkan Pak Adrianus ini sakit tiba-tiba, nah itu Bapak mau mengadu kemana kalau sakit? Ke klinik di sini Pak. Ada klinik juga? Ada. Wah luar biasa ya, ada klinik. Nah kalau ke klinik di sana dikasih obat begitu Pak? Dikasih obat. Kalau misalkan Pak penyakitnya parah, itu gimana? Kalau yang selama ini Bapak pernah lihat nggak ada penyakit parah, mungkin harus dirawat di ruangan tertentu seperti itu? Di sini dirawat di klinik baru nanti diajukan. Kembalikan lagi? Iya untuk rawat di luar. Oh bisa begitu Pak ya? Bisa. Dengan mengikuti prosedur yang ada Pak? Iya Pak. Oh, baik, luar biasa. Tapi kalau untuk kegiatan yang lain selain kegiatan keagamaan, ada kegiatan apa lagi kira-kira? Ada nggak hiburan-hiburan di sini yang bisa dilakukan sama narapidana di sini? Di sini Warga kegiatan olahraga Olahraga, Iya, seperti apa Pak? seperti ada bola voli, takraw. Ada jenis olahraga lain mungkin selain voli dan takraw? Sepak bola mungkin nggak bisa ya? Nggak bisa. Tadi saya sempat dengar juga dari komandan jaganya bahwa di sini juga ada tempat bermain biliar begitu Pak ya? Iya ada Pak. Tapi memang ada Pak ya? Iya. Iya. Ya saya akan ke sana mau lihat-lihat nanti Pak. Iya. Pak Adrianus bisa main biliar juga? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi teman-teman ini rame ya kadang-kadang bermain biliar. Iya Pak. Luar biasa. Oke. Nah, kalau di malam hari Pak, kalau di malam hari itu ada kegiatan apa aja? Selesai sholat maghrib, isya, langsung istirahat. Bisa separuh istirahat, separuh lagi nonton, sementara nonton. Oh ada nonton juga? Iya Pak. Bisa nonton Pak? Bisa Pak. Oh, ada televisi begitu? Iya Pak. Luar biasa. Jadi tidak ketinggalan informasi di luar juga Pak ya? Iya Pak. Bisa nonton juga, baik. Oke. Nah luar biasa. Pak Adrianus sebagai penutup Pak, mungkin Pak bisa sampaikan Pak pesan-pesannya, atau mungkin mau menyapa keluarga mungkin Pak Adrianus? Keluarga bisa menonton ini dan mungkin bisa menyampaikan rasa
kangennya mungkin sama anak istri, sama keluarga. Sudah berkeluarga Pak? Sudah Pak ya. Ada anak tentunya Pak? Ya. Baik. Nah, hubungan dan komunikasi bersama anak dan istri masih baik Pak? Masih baik. Alhamdulillah. Dan juga mungkin keluarga yang lain masih baik Pak ya? Ya, Pak. Baik. Oke, nah Pak bisa sampaikan mungkin terlebih dahulu kepada keluarga Bapak atau kepada istri mungkin bisa Bapak sampaikan bahwa kondisi Bapak di sini baik-baik saja, biarkan mereka tetap semangat seperti itu Pak. Mungkin bisa disampaikan. Tapi mereka tahu lah Pak ya, Ya. tahu bahwa Bapak di sini baik-baik ya. Ya. Baik. Oke, silakan Bapak sebagai penutup sampaikan dalam program inspirasi kehidupan ini Bapak bisa sampaikan apa kepada orang-orang atau masyarakat secara luas khususnya di Sulawesi Tenggara ini Pak. Apa yang Bapak mau sampaikan terkait pengalaman yang Bapak telah alami ini? Silakan Pak Adrianus. Saya pribadi saya sampaikan permohonan maaf atas Baik. kelakuan saya mungkin Selama selama masa lalu ini Pak ya? masa lalu ini. Iya, baik. Jadi saya sebagai pribadi saya sangat syukuri dan saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya masuk ke sini mungkin saya mempelajari agama, ya di situ saya tahu dan saya mengenal mungkin tentang ilmu-ilmu begitu tidak baik untuk pribadiku. Untuk mempelajari ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu di luar agama itu tidak baik adanya Iya. Pak ya. Baik, jadi pesan Pak Adrianus buat teman-teman atau masyarakat secara luas khususnya Sulawesi Tenggara bahwa dari kejadian yang menimpa Pak Adrianus ini adalah kejadian atau pengalaman peristiwa yang kelam masa kehidupan beliau ya, yang suram, dan pengalaman yang beliau mau bagikan dalam program inspirasi kehidupan ini adalah jangan sekali-kali sempat berpikir untuk mempelajari ilmu-ilmu di luar ilmu agama. Jadi tekunilah, belajarlah sesuai dengan kitab-kitab suci dari kepercayaan agama-agama yang ada di negara kita. Nah, saudara, demikian pesan-pesan dari inspirasi kehidupan kali ini. Tetap saksikan program inspirasi kehidupan dalam episode berikutnya. Saya Vianus Arung undur diri bersama dengan Bapak Adrianus. Salam. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak Wardin. Selamat pagi. Iya, Pak Wardin ini sebagai Kasubsianta Pak ya? Ya, Apa tuh Pak? Singkatan dari apa tuh? itu Kasubsianta singkatan dari Kasubsi Pelayanan Tahanan. Kasubsi pelayanan tahanan. Kasubsi Pak ya. pelayanan. Jadi seluruh pelayanan tahanan itu terkait administrasi mungkin Pak ya? Administrasi, kesehatan apa semua di sini Di di sini? Pelayanan Tahanan. Oh baik. Nah, Pak, ini saya mau tanya sesuatu Pak. Ya. Masih terkait salah seorang warga binaan Bapak, Ya. yakni Pak Adrianus. Ya. Nah, Pak kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira dari vonis beliau yang kalau nggak salah dengar 20 tahun Pak. Ya. 20 tahun. Itu kira-kira Pak, kapan sih bebasnya Pak? Kalau sesuai database di SDP itu pada hari ini itu Adrianus itu dia bebas pada tahun itu murninya Pak ya? Iya ya. Itu murninya itu pada tahun 2038. 2038. Ya, Wow. karena dendanya dia itu ada denda 6 bulan. Oh, ada denda. Ya 1 miliar. Denda maksudnya denda ini Pak, denda. Di luar dari pidana pokok. Oh, Pidana pokok itu kan 20 tahun. Tambah denda Tapi ada yang Bapak sebutkan nominal tadi itu maksudnya apa Pak? 1 miliar itu. itu nominal dendanya kalau tidak sanggup dibayar Kalau tidak sanggup dibayar, jalani hukuman. dijalani 6 bulan. Oh, luar biasa. 1 miliar. 1 miliar. Luar biasa. Hati-hati saudara. 1 miliar. Miliar. Baik. Nah, Pak, lanjut nih. 2038 kira-kira bebasnya. Apakah itu tidak ada potongan masa tahanan Pak atau remisi atau lain sebagainya? Baik. Kalau pidana umum itu masih Undang-Undang Pemasyarakatan yang tahun nomor 12 tahun 95 95 itu kalau pidana umum itu dia setelah menjalani 6 bulan dia sudah bisa dapat remisi dengan persyaratan dia harus memenuhi persyaratan itu salah satunya dia berkelakuan baik di rutan ataupun lapas.
bisa mendapat remisi. remisi. Nah, kalau remisi ini Pak, dia terjadinya itu pada saat apa saja, Pak? Kalau remisi di Indonesia ini itu ada dua kategori remisi. Namanya remisi khusus dan remisi umum. Untuk itu yang umum itu. Ada juga namanya remisi anak, ada juga remisi usia lanjut. Usia lanjut itu umur 70 tahun ke atas. Oh. Itu ada remisi khususnya juga mereka. Nah, saya dengar Pak bahwa katanya juga ada remisi yang namanya remisi dasawarsa itu yang setiap 10 Ya, tahun. setiap 10 tahun. Berarti itu khusus untuk yang dapat vonis hukuman 10 tahun ke atas, Pak? Begitu? Kalau itu mungkin Adrianus itu mungkin dapat ini Adrianus. Dapat ya. Untuk warga binaan Adrianus karena bebasnya dia 238 tahun 2038 dia mungkin dapat itu dasawarsa. Nah, Pak, kalau kita menghitung kira-kira, Pak, apakah dari vonis dan hitungan-hitungan remisi 20 tahun itu kira-kira bisa, dan 2/3 kalau tidak salah Pak ya? Ya. Itu bisa kira-kira cuman menjalankan hukuman itu kira-kira maksimal berapa tahun Pak? Dari vonis 20 itu kira-kira. Kalau kita hitung-hitungan dari 20 tahun itu setelah dapat remisi, ini pun Adrianus ini sekarang ini, dia sudah dapat remisi itu sudah 12 bulan. Oh. Dia ditahan beliau sejak 2019. 2019. Ini berarti sudah 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun dia sudah dapat, 1 tahun beres sudah 4 tahun dia. Kalau kita rata-rata katakan 2 tahun, 3 tahun, kemungkinan besar dia itu paling lama 14 tahun. Oh, 14 tahun. Kemungkinan besar. Cukup lama juga Pak Ya. Maksud saya cukup banyak juga potongannya Pak ya? Iya, karena tadi itu remisi itu pertama itu 1 bulan. Remisi khusus itu Idul Adha, Idul Fitri. Dia kan kebetulan dia ini memang Nasrani. Tapi ada dia mu'alaf. Sejak ditahan di Polda itu sudah dia mu'alaf dia. Nah, jadi kami masukkan kategori remisi Idul Fitri. Idul Fitri, baik. Dan hukumannya itu maksimal 14 tahun. Maksimal itu. Maksimal Pak ya? Maksimal. Paling kurang dari juga itu bisa. Nah, sebagai kasubsi pelayanan tahanan Pak. Siap. Nah, belum. Saya mau tanya ini dulu Pak. Jadi itu bisa didapatkan oleh warga binaan kalau mungkin ada persyaratannya. Apakah dia berkelakuan baik atau seperti apa? Setiap warga binaan yang dapat remisi ataupun pembinaan yang integrasi yang lain itu harus memang syarat utamanya harus berkelakuan baik. Di sini ada namanya wali pemasyarakatan. Jadi wali itu dia yang menilai. Setiap hari mereka komunikasi dengan perwaliannya. Satu orang wali dia bisa memegang 10 sampai 12 warga binaan. Nah, jadi mereka yang berkomunikasi. Jadi yang mengajukan kepada kami itu walinya. Walinya ya? Walinya. Baik. Ada namanya SPPN. Ada formatnya SPPN itu. Ditambah lagi sekarang itu di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 itu dinamanya asesmen. Mereka jadi di asesmen dulu. Itu bekerja sama dengan pihak balai pemasyarakatan. Yang bagi yang mendapat remisi ataupun integrasi yang lain. Baik. Jadi tidak serta-merta semua warga binaan itu mendapatkan hak itu, Pak ya? Tidak serta-merta. Dilihat dari kelakuannya dalam. Salah satu contoh warga binaan kalau Muslim yang tidak aktif mengikuti kegiatan pembinaan di dalam keagamaan itu merupakan salah satu syarat mereka tidak dapat remisi. Jadi makanya kita bisa lihat di dalam itu bagaimana pembinaan kerohanian Islam terlalu sangat banyak sekali dan masjid itu mungkin tidak mau. Jadi kami bagi persif. Hari ini tahanan, besok narapidana. Jadi kita bagi begitu. Karena itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan remisi. Baik. Nah Pak, untuk penganut kepercayaan lain selain Islam non Muslim lah katakan itu ada pembinaan juga atau gimana Pak? Ada juga seperti Nasrani kan ada gereja. Oh ada gereja juga. Ada gereja. Luar biasa. Ya. Jadi gereja itu mereka itu yang menjadi walinya itu dari pegawai yang non Muslim juga. Nah, mereka sendiri yang menilai juga apakah mereka sering ke gereja atau tidak. Betul. Karena ibadah di sini untuk Nasrani itu dua kali dalam 1 minggu.
hari Rabu dan hari Minggu. Oh begitu ya. Ya. Jadi mereka didaftar juga, bikinkan daftar hadir. Bagaimana dengan agama-agama yang di luar dari Kristen dan Islam? Apa ada juga pembinaan? Atau mungkin tidak ada agama yang lain selain Islam? Kebetulan sekarang sudah ada pegawai yang untuk Hindu. Nah, sekarang ada diaktifkan kembali Hindu, tapi dengan caranya karena di sini belum ada bangunan untuk Puranya begitu. begitu, disediakan satu ruangan mereka untuk pembinaan itu. Oh begitu. Tapi yang jelas semua pembinaan agama ini tercover Pak ya? Alhamdulillah sekarang sudah tercover. Baik, baik. Nah, saya mau tanya apa tadi ya? Saya jadi lupa saya. Oh ya baik. Nah kalau untuk Pak Adrianus sendiri, seperti apa Bapak melihat perubahan Pak Adrianus ini selama berada di lembaga pemasyarakatan? Saya kan menjabat ini baru 2 minggu. Tapi saya memang basicnya dari Rutan Kendari. Saya dari tahun 2021 sudah di sini. Adrianus itu pertama masuk sini memang dia orangnya, kita lihat dengar sendiri kasusnya di luar bagaimana. Ya. Itu memang konsumsi umum itu di luar. Sampai ada komentar bunuh saja apa semua itu Pak Adrianus itu. Alhamdulillah tiba di sini beliau berubah. Perubahannya itu sangat signifikan. Dia mau belajar Al-Quran, mau belajar mengaji. Saya sendiri sampai mengatakan lebih jago Adrianus mengaji daripada saya. Wow. Karena dia tiap hari tekuni itu. Dan dia ingin mau belajar juga. Dia mau ingin, kalau interaksi dengan sesama warga binaan, dia karena kasusnya itu mungkin takut, tetapi setelah beberapa minggu kemudian dia masuk sini, dia sudah mulai main volley, main futsal. Kan di sini kan ada lapangan volley, ada lapangan futsal. Juga ya. Ya. Baik, baik. Tapi kalau kau mengaji, lebih jago dia daripada saya mungkin kalau mengaji. Luar biasa. Baik. Jadi pokoknya untuk perubahan beliau ini luar biasa lah. Sangat signifikan Ya. perubahannya. Baik. Oke Pak, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Wardin. Semoga semua warga binaannya mengikuti arahan dan aturan. Amin. Amin. Dan tentunya kita harapkan bahwa di luar sana mereka ketika keluar dari sini akan mendapatkan banyak hal terkait pembinaan yang sudah mereka alami di sini. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.